Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aprilia Dwi Puspitasari dengan nomor NIM 203200145 dan teman saya Amirotunisa Auliana Zulfi 203200142, Wanda Himalia 203200123, Wisnu Dwiki Prasetya Tema Putra 203200127, dan Juliana Ayu Febriarianti dengan nomor NIM 203200132 akan membahas tentang desain pembelajaran kelas 3 atau di kelas rendah. Desain pembelajaran kelas rendah. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media, teknologi komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat menjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. Desain merupakan suatu kegiatan yang menuntut profesionalisme dan kompetensi, sebab jika tidak mungkin seseorang dapat mendesain pembelajaran dengan baik dan benar jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Dengan begitu, mendesain membutuhkan ilmu, pengalaman, dan pengamatan yang cukup terhadap gejala dan karakteristik masalah. B. Karakteristik desain pembelajaran di kelas rendah. Desain pembelajaran memiliki karakteristik yang harus diperhatikan agar dalam pembelajaran mudah dimengerti secara optimal. Karakteristik dalam pembelajaran meliputi 1. Berorientasi pada peserta didik. Desain pembelajaran memang mengacu pada peserta didik. Setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Saladino et al., setiap peserta didik berbeda satu sama lain, antara lain karena A. Karakteristik umum. Sifat internal peserta didik yang mempengaruhi penyampaian materi seperti kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia, atau latar belakang sosial. B. Kemampuan awal atau persyarat kemampuan dasar yang harus memiliki sebelum peserta didik akan mempelajari kemampuan baru. Jika kurang kemampuan awal ini, sebenarnya yang menjadi mata rantai penguasaan isi atau materi dan menjadi penghambat lagi bagi belajar. C. Gaya belajar merupakan berbagai aspek psikologi yang berdampak terhadap penguasaan kemauan atau kompetensi, cara mempersepsikan suatu hal, motivasi, kepercayaan diri, tipe belajar, verbal, visual, kombinasi, dan sebagainya, termasuk gaya belajar. 2. Alur berpikir sistem atau sistematik konsep. Sistem atau pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar, jika diuraikan, terjadi sebagai suatu sistem keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi, jika ada perbaikan, maka seluruh komponen perlu ditinjau kembali. 3. Empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Model apa pun yang diajukan oleh pakar telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan. Komponen-komponen desain pembelajaran. 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nomor 2. Menganalisis pembelajaran. Nomor 3. Menulis tujuan kinerja.
Nomor 4, mengembangkan instrumen penilaian. Nomor 5, mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi mengembangkan strategi pembelajaran adalah kita bisa merancang atau menyusun strategi pembelajaran sebelum pembelajaran yang kita siapkan kita berikan kepada murid-murid. 2. Metode desain pembelajaran kelas rendah. 1. Desain pembelajaran tematik terpadu. Desain pembelajaran tematik terpadu berbasis kebutuhan belajar siswa merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok diterapkan pada kelas 3 SD. Model pembelajaran ini merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran terpadu yang didasarkan pada tema-tema tertentu yang disusun sesuai dengan tahap perkembangan siswa kelas dasar, yaitu konkret, integrate, dan hierarkis agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mendesain pembelajaran tematik terpadu berbasis kebutuhan belajar siswa yang diadaptasi dari teori yang dikembangkan oleh Suparman, yaitu 1. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Menyusun strategi instruksional. 4. Menyusun alat penilaian hasil belajar. 2 yaitu Contextual Learning and Learning CTL. Tahun pelajaran 2020 sampai 2021 masih dalam suasana pandemi. Siswa masih belajar di rumah, tetap muka di kelas belum juga dapat dilaksanakan selama pembelajaran, baik lewat grup WhatsApp maupun Hafiz Guru melakukan pembelajaran secara konvensional. Guru menjelaskan tanpa mengingat materi dalam kehidupan nyata. Siswa dipaksa menghafal dan memahami materi pelajaran. Siswa merasa jenuh karena kurang berpartisipasi dan terasa asbrak. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Untuk itu perlu dicarikan solusi yang tepat agar siswa mudah memahami penjelasan guru. Pemahaman yang baik terdapat pada hasil belajar siswa. Pemahaman berkaitan dengan partisipasi. Untuk itu guru harus berinovasi untuk mendorong partisipasi siswa. Partisipasi siswa akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Ada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran yang tepat adalah Contextual Learning and Learning atau CTL. Materi selanjutnya dibacakan oleh teman. Selanjutnya, media dan sumber pembelajaran di kelas rendah. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Media pembelajaran untuk kelas rendah yaitu yang pertama ada media visual. Media visual ini menggunakan alat panca indera penglihatan, contohnya gambar atau bagan. Yang kedua, media audio. Media audio ini menggunakan panca indera pendengar, contohnya pesan suara ataupun radio. Yang ketiga, media audiovisual. Audiovisual ini menggunakan penglihatan dan pendengaran, contohnya video atau film. Yang keempat ada serbaneka. Contohnya ada benda di sekitar atau papan tulis. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan referensi atau rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar kelas rendah yaitu yang pertama, sumber belajar cetak. Contohnya buku paket atau LKS. Yang kedua ada sumber belajar non cetak. Contohnya video atau audio. Yang ketiga ada sumber belajar kegiatan. Contohnya ada kerja kelompok atau permainan. Yang keempat sumber belajar inovatif. Contohnya membuat kerajinan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.